Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini Mimin mau bahas tentang pendataan honorer atau pendataan pegawai non ASN untuk diangkat menjadi PPPK tahun 2022. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Informasi yang pertama terkait pendataan honorer untuk diangkat menjadi PPPK dan CPNS harus menunggu petunjuk teknis. Dilansir dari medialampung.co.id, Pemkab Lampung Barat kini tengah menunggu petunjuk teknis atau juknis sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Lambar, dia menyebutkan bahwa jumlah honorer kategori 2 atau K2 setelah dilakukannya seleksi terakhir CPNS tahun 2013 masih tersisa sebanyak 477 orang. Nah, ini pada tahun 2013, teman-teman ya. Sedangkan berdasarkan surat edaran tersebut harus melakukan pendataan untuk tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintahan dengan masa kerja minimal 1 tahun, teman-teman, per tanggal 31 Desember 2021. Berarti sangat banyak, teman-teman ya. Ini dikatakan bahwa perkiraannya jumlahnya itu mencapai ribuan orang. Karena 2013 itu 400-an, sekarang sudah 2021, udah beberapa tahun kemudian ini mencapai ribuan orang untuk honorer K2 saja, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Sekretaris Kabupaten Sekap Lambar Dr. Andas Nukman MSME mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan apakah yang nantinya berpeluang bisa mengikuti seleksi CPNS dan PPPK untuk tahun 2022 ini sebagaimana surat Mendagri tersebut, apakah hanya honorer K2 atau seluruh honorer. Dia belum bisa memastikan, teman-teman ya. Nah, jika merujuk pada surat Kemendagri tersebut, pendataan dilakukan untuk semua honorer yang telah bekerja minimal 1 tahun per 31 Desember tahun 2021. Terkait apakah hanya K2 atau semua, kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut, itu yang dikatakan oleh Sekapnya, teman-teman. Hanya saja sesuai perintah dalam surat Mendagri tersebut bahwa pemerintah daerah diminta untuk menyeleksi tenaga honorer sehingga dapat memenuhi syarat dan ketentuan terbaru. Dalam prosesnya, para pegawai honorer tersebut akan diberi kesempatan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan PPPK, tentu itu akan dilakukan. Pendataan akan kami lakukan dan sesuai isi dari surat Mendagri tersebut, hasil pendataan akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 mendatang. Jadi dari Pemkab Lampung Barat ini sudah mulai melakukan pendataan, teman-teman ya. Kita tunggu saja petunjuk teknis yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Apakah seluruh honorer bisa ikut seleksi CPNS dan PPPK ataukah hanya honorer K2, teman-teman, yang mengingat sangat banyak di setiap kota ini honorernya. Oke, teman-teman, itu informasi kita yang pertama. Informasi kedua kita kali ini, teman-teman, berasal dari Kota Kendari terkait dengan pendataan pegawai non ASN atau honorer, teman-teman ya. Menanggapi surat edaran tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Kendari sejak diterimanya surat edaran tersebut pada tanggal 29 Juli 2022 lalu langsung mulai melakukan pendataan terhadap para tenaga honorer yang masuk di kategori 2. Pada prinsipnya surat edaran tersebut adalah melakukan pendataan. Diharapkan pemerintah daerah melakukan pendataan dan pemetaan kepada non-ASN yang ada sekarang. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah Kota Kendari sudah melakukan pendataan. Dan ini sementara kita laksanakan dan sedang berjalan sekarang. Sebetulnya surat edaran itu sudah lama, tertanggal 22 Juli tahun 2022 dan kita terima tanggal 29 Juli. Jadi kita mulai bergerak Senin kemarin tanggal 1 Agustus 2022. Itu yang dijelaskan oleh Kepala BKPSDM Kota Kendari, yaitu Sudirham.
Terkait tenaga non-ASN yang sudah lolos K2 dan masih aktif, Sudirham menyampaikan bahwa otomatis datanya masih ada di BKPSDM dan tinggal diverifikasi ulang. Terkait K2 yang sudah putus kontrak, itu ada kebijakan tersendiri lebih tepat yang bersangkutan untuk datang sendiri ke BKPSDM Kota Kendari untuk mempertanyakannya apakah datanya masih ada dalam sistem atau sudah keluar dari sistem. Nah, itu yang dijelaskan oleh Kepala BKPSDM Kota Kendari. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, meskipun bukan di Kota Kendari, silahkan buat yang sudah pernah putus kontrak langsung saja ke kantor BKPSDM untuk mempertanyakan langsung bagaimana status kalian dan bagaimana kelanjutannya, teman-teman ya. Kepala BKPSDM Kota Kendari menghimbau kepada seluruh tenaga non-ASN untuk mencermati informasi yang beredar. Sebaiknya memperbanyak meng-cross-check dan bertanya langsung ke sumber atau orang-orang yang tepat, dalam hal ini langsung ke BKPSDM Kota Kendari. Begitupun untuk teman-teman yang ada di kota yang lainnya, teman-temannya langsung saja untuk ke kantor BKPSDM-nya supaya lebih jelas, teman-teman. Dengan adanya surat edaran Menpan RB ini bertujuan untuk mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan honorer yang bersangkutan. Pejabat pembina juga harus melakukan pemetaan pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing. Dan untuk yang sudah memenuhi syarat akan diikutkan seleksi PNS dan PPPK tahun 2022. Nah, teman-teman, itu dia dua informasi kita terkait kelanjutan dari pendataan pegawai non-ASN atau honorer untuk diikutkan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2022. Semoga bermanfaat. Itu saja teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila Mimin ada salah kata dan ada yang belum tersampaikan di sini. Silahkan kalian komen di kolom komentar. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.